يا مصطفى محلى، يا مصطفى محلى، أنت حبيب الروح، روحي العزيزة فداك، روحي العزيزة فداك، جل الذي سواك يا مصطفى محلى، يا مصطفى محلى، أنت حبيب الروح، روحي العزيزة فداك، روحي العزيزة فداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Man lam yatruk al-muharramat ربما قد عليك. Yang atas Allah. Yang atas Obama. nazar gunakan window untuk supaya dengar keluar window يوم القضاء عليك. Ini kemarin betul sampai afala takunu ahmaq sudah. Ini man lam yatruk man lam yatrukil muharramat. Ini rubama qada alaika bidam.
Saya baca ini. Sini tak ada saya tadi. Ini macam ada yang terlepas. Pernah baca ya, pernah dibaca. Ya, memang banyak versi lah. Ada yang lain pula. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu rubbama qada 'alaika bi-dhanbi liyukhrija minkal kibra wal 'ujb. Yusalli ar-rajulu rak'ataini fayata'ammadu 'alaihima wa yarkunu ilaihima. Ini macam ayat ini pernah ada di sebelumnya. Seperti ini. Wa ya'jabu bihima fahadhihi hasanatun ahatat biha as-sayyi'at wa akharu yaf'alul ma'siyat fataqsibuhu dhillah wal inkisar wa yudimu al-maskanati wal iftiqar fahadhihi sayyi'atun ahatat biha hasanat. Macam ada ayat ini sebelumnya ya. Boleh jadi telah dikodokkan atas kamu bizambi berdosa. Ya, boleh jadi Allah telah menetapkan ke atas kamu satu dosa. Tapi tujuannya Allah ingin mengeluarkan darimu sifat kibr. Apa di kitab lain ya ada pembahasan yang sama, saya lupa. Wal ujub. Ya. Ahli ibadah terus tak berdosa. Ya. Sombong. Maka Allah takdirkan berdosa. Agar rasa sombong itu hilang. Bahwa ibadah itu, taat itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ujian apakah dia ibadah untuk Allah atau bukan. Jika tidak untuk Allah, untuk orang, maka dia nanti malu. Karena melakukan maksiat kepada orang, malunya pun. Bukan kepada Allah. Ya. Yusalli rajulu rak'atain fayatamidu alaihima. Ya. Seorang itu salat 2 rakaat. Dan bersengaja untuk sombong dan ujub. Wa yarkunu ilaihima. Dan condong kepada kesombongan itu. Wa ya'jabu bihima dan ujub. Fahadhihi hasanatun. Ini adalah kebaikan ahatat. Yang gugur biha dengan hasanah itu sayyi'atun. Sayyi'at. Wa akharu yaf'alul ma'siyah. Dan yang lain melakukan maksiat. Fataqsibuhu adzillah wal inkisar. Dia mendapatkan rasa hina dan rasa sedih. Wa yudimul maskanata wal iftiqar. Dan terus menerus perasaan sedih itu dan perasaan perlu kepada Allah. Fahadihi sayyi'ah.
ini adalah keburukan, ahatat biha, maka dengan keburukan ini ahatat, ya. Bukan ahatat, meliputi, maaf. Ini tadi itu fahadi hasanatun, maka ini adalah kebaikan, ahatat, meliputi dengan sebab kebaikan itu sayiat, keburukan. Jadi keburukan diliputi kebaikan. Yang pertama, yang kedua ini adalah keburukan tapi diliputi kebaikan. Ya, sama dengan perkataan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, rubba ma'siyatin awrathat zullan wan kisara wa rubba ta'atin awrathat izzan wastikbara. Berapa banyak kemaksiatan justru meninggalkan di hati orang yang maksiat itu rasa hina dina, sedih. Dan ini kebaikan. Ya, kebaikan. Yang dilakukannya tadi adalah berapa banyak orang melakukan maksiat, dia merasa hina dan sedih. Nah, hina dan sedih ini adalah satu kebaikan. Yang dilakukannya adalah keburukan, maka kebaikan ini meliputi keburukan. Ada orang taat merasa sombong dan takabur, ini kebaikan tapi menimbulkan warubba ta'atin awrathat izzan wan kisara. Boleh jadi berapa banyak ketaatan meninggalkan kesan dalam hatinya kesombongan. Dan ini keburukan yang diliputi oleh kebaikan. Namun ini kita perlu paham ya, bahwa kita jangan berpikir apabila kita berdosa, ini qadha, ya. Jangan berpikir seperti itu. Ini adalah dalam maqam tertentu. Orang ditakdirkan berdosa untuk menghilangkan rasa sombong. Bagi mereka ahli ibadah, bagi mereka abid, wazahid, dan orang-orang soleh. Ya. Yang ibadahnya banyak, ya, macam tak pernah berdosa, sampai dia memandang hina dengan orang yang berdosa itu, dan tak mau menyapa karena ini pendosa lah. Nah, ditakdirkan oleh Allah dosa. Nah, itu sebab Sidna Ali pun pernah memperingatkan hati-hati dengan ketergelinciran para ulama itu, karena dia melakukan dosa, mungkin Allah nak angkat derajatnya. Ya, nak angkat derajatnya. Nah, Allah keluarkan sifat sombong itu. Ya. Karena apa? Karena orang apabila orang apabila telah suhud, ya, telah ma'rifat, tidak berarti bahwa dia tidak melakukan dosa, melakukan keburukan lah katakan, secara syariah, ya, keburukan secara syariah yang disebut mukhalafatus syariah, itu adalah takdir bagi mereka tuh, ya. Apakah bagi yang lain bukan takdir? Semua pun takdir, ya. Tetapi kita tidak mampu mengembalikan takdir itu, tidak mampu. Ya, saya sering mengutip pendapat Imam Al-Haddad dalam hikamnya tuh. Di dalam hikam Al-Haddad itu ada mengatakan begini: jika engkau berada di dalam taat, ya, maka jika engkau berada di dalam maksiat, maka jangan engkau berpikir kepada sebelumnya, berpikirlah kepada setelahnya. Karena setelahnya maksiat, neraka, siksa, dosa, murka Allah. Itu selepas maksiat. Kalau sebelumnya ya takdir, maka ketika di maksiat jangan berpikir ke belakang, takdir itu, ya, tapi berpikir ke depan. Ini untuk kita nih yang belum mengerti
tentang hakikatnya. Jangan kita begitu masyarakat, ini takdir, selalu aja. Takdir kok. Nah, ini kita belum mengetahui adabnya. Maka Imam Al-Haddad untuk orang-orang yang seperti kita, jangan berpikir ke belakang, karena itu takdir. Tapi berpikir ke depan. Apa? Neraka. Tetapi kalau kita ditaat, boleh kedua-duanya. Boleh berpikir ke belakang, boleh berpikir ke depan. Sebaiknya berpikir ke belakang. Kalau taat. Kenapa sebaiknya berpikir ke belakang? Itu hidayah, bukan upaya kita, bukan. Ya. Kalau berpikir ke setelahnya, surga, nanti sombong pula. Nah, maka itu sebab nasihat-nasihat orang sufi selalu bahwa taat itu anugerah Allah, bukan perbuatanmu. Ya. Jika mereka sudah syuhud bahwa perbuatan dia itu bahwa taat itu anugerah dari Allah, sehingga dia mengatakan al-abid wal ma'bud. Gitu. Nah, maka ibadah itu sangat bernilai tinggi. Mungkin dalam kondisi tertentu dia Allah cabut misalnya syuhud qalbinya, maka maksiat. Tapi bagi orang seperti itu katanya kalau dia maksiat rasanya kafir. Ya, maksiatnya sama dengan kita tapi rasa yang berbeda. Ya, kalau kita tak ada rasanya apa-apa ya. Rasanya malu dengan orang gitu. Ya, tak ada rasanya apa-apa. Iman nur itu ya, yang membuat rasa, yang menerangi mata batin kita untuk melihat itu buruk, kotor di sisi Allah. Kalau tak ada itu, tak ada rasa apa-apa. Ya, paling kurang rasa berdosa lah. Nah, mereka rasanya kafir. Gitu. Kalau kita masih rasa dosa besar, dia tak rasanya kafir. Itu pun kafir dari apa? Ya. Kafir adalah tertutup dari ingat Allah. Ya. Sekarang begini, kamu di depan kekasih, ingat yang lain, itu kan kurang ajar banget gitu. Kurang ajar sangat. Ya kalau tak di depan kekasih, tak apalah ini di depan kekasih. Gitu. Kafa bika jahlan nazruka ila saghiri isaati ghairik wa ta'amika an kabiri isaatik. La tantaqid 'ala an-nasi bi dhahiri syara' wa la tunkir 'alaihim fala khutibul yawma bima kanat 'alaihi sahabatu was salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in lam yastati'u. Nah, ini pernah dibaca nih. Ini kenapa patah balik ke sini? Cukup bagimu kebodohan kamu melihat kecilnya keburukan orang lain. Orang lain berbuat buruk kepada kamu tuh, ya. Perbuatan buruk yang kecil orang lain itu dilihat sangat, ya. Diingat-ingat sangat. Ini ya, cakap tak betul nih, gitu. Tak boleh nih, cakap saja. Ya. Satu kalimat. Ya, orang soleh lalu ada cakap tak betul, oh tak betul ini. Ya. Wa ta'amik, dan kamu lupa an kabiri isaatik, besarnya perbuatan burukmu, jahatmu kepada orang. Ya. Kalau kita berbuat buruk kepada orang besar pun, alah, ya, tak apalah. Saya pun bukanlah sengaja. Maka orang sufi menasihatinya apa? Jika orang lain salah, berilah alasan 1000 alasan. Tapi kalau kamu salah, tutup. Jangan buka satu alasan pun. Ini kalau kita yang salah, kita beri alasan tuh. Ini masalahnya, saya bulan hari itu tuh tak ada gajian lagi tuh. Jadi tengah boring lah. Istri pun hamil, anak sakit. Mertua marah-marah pula. Jiran pula. Ya.
Tiba-tiba dia lempar air kena aku. Tiba-tiba kau cakap tak betul, aku marah lah tuh. Ya kan berdasarkan psikologi dibahas tuh. Kalau Anda tahu tentang ilmu fisiologi itu sebetulnya Anda mestinya memaafkan saya karena habis semua tuh dibuat alasan sehingga tak berdosa sama sekali tuh. Padahal pala orang pecah tuh. Ya. Besar tuh. Atau dia merendahkan sangat ya, martabat orang lain. Tapi jika orang lain buruk, tak ada salah. Kamu ini memang bukan baru lah. Banyak kali kamu buat begitu. Kawan saya pun ada bilang kamu itu tuh betul. Saya dengar orang tua kamu pun memang terus pergilah. Jangan-jangan kamu keturunan Firaun. Sampai kemana-mana tuh dicari terus. Itu nafsu yang membaca tuh. Ya, nafsu yang membaca. Karena nafsu itu tak akan pergi ke Allah. Nah makanya berikan alasan 1000 alasan kalau orang lain salah kepada kita. Ya, tetapi kalau kita salah kepada orang jangan bagi alasan sedikit pun. Wala tantaqid 'alan nas, dan janganlah kamu mengkritik manusia dengan zahir syariat dan jangan mengingkari mereka. Jika mereka diajak bicara, disapa, dihukumkan misalnya. Yang orang sekarang ini dengan apa yang dilakukan oleh sahabat dan salafus saleh semuanya tidak mampu. Ya, orang berbuat salah. Dulu di zaman sahabat orang tak sholat di masjid itu takziah. Tak jamaah ini kamu ini. Ya. Rumah hampir masjid. Ini perlu ditajah ini besok. Jom kita tajziah. Pula. Itu di zaman sahabat Tuhan. Mungkin orang rumah jiran masjid tapi dia bekerja balik tengah malam. Ya, jadi tak sempat sholat jamaah di masjid. Di hari Ahad pun tidak. Hari Ahad dia cutilah holiday. Ya, dengan anak istri lebih afdal. Ya. 6 hari tak jumpa anak istri, 7 hari itu ibadah. Karena ada orang memandang ibadah itu ya yang mahdoh. Ya, bahwa yang lain-lain bukan ibadah. Ibadah lah. Lianna ulaika hujajullahi ala khalqi, karena sahabat itu adalah hujah Allah atas makhluknya. Ya. Dulu kita sekarang orang azan disebut Bilal. Dulu memang namanya Bilal tukang azan tuh. Jadi memang itulah hujah. Semua Bilal. Ya. Tapi jangan dinamakan Pak Bilal pula. Ya. Tidak. Dulu terjadi pada seorang sahabat. Ya. Dengan namanya. Maka itulah kasus peristiwanya. Karena itu hujah untuk kita. Tapi kalau kita dihukumkan mesti seperti sahabat. Jadi yang kita ambil adalah prinsipnya. Kita setiap orang punya aulawiyat, punya afdoliyat, punya keutamaan satu sama lain yang berbeda. Jadi tidak boleh digeneralisir. Dia baca satu hadis semua kepalanya itu diratakan semua sama. Nah, ada yang tinggi rendah, gemuk kurus. Ya, ada. Dan ada hadisnya masing-masing di situ. Ya, saya pernah sering mengutip perkataan Syekh Al-Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, agama itu Al-Quran dan hadis ya. Itu seperti hypermarket. Ya, bukan super lagi, hyper. Ya, mega market. Nah. Semua pakaian apapun ada di situ. Segala size semua ada di situ. Masuk saja cari yang size kita pakai. Keluar dari supermarket kita dengan memakai pakaian yang serasi. Kopiah size 7. Ya, ini XXXXL misalnya. Atau S. Ya. Keluar rapi, seronok, serasi. Ya. Slipper pun pas. Bukan masuk supermarket, kepala size 7 dia pakai 12.
Nah ini tak betulan ramai orang karena itu jumpa, oh ini hadis. Oh terus ya, tengok dulu ada orangnya. Ya. Seperti ada anak muda satu ketika umur di bawah 40 lalu pegang tongkat. Ditegur oleh Syekh Ghazali, kenapa kamu pegang tongkat? Sunnah ya Syekh. Tak. Ini Rasulullah pegang tongkat. Rasulullah pegang tongkat setelah umur 40. Kamu baru 30, belum sunnah lagi. Ya. Jadi ada sunnahnya. Maka saya pernah ziarah ke seorang syekh, tanya umur berapa? Umur saya 48. Nah, saya hadiah tongkat. Saya ingat. Macam 35 katanya antum. Ya. Itu ketika 48, macam 35. Ya. Sekarang sudah 25 berarti. Ya. Baru dia bagi tongkat. Artinya dia pengamal agama yang benar. Misalu dzambi inda arbabil basair kajifatin adkhalatil kilabu kharatimaha fiha. Nah, ini udah ini. Perumpamaan dosa bagi para pemilik mata batin itu seperti bangkai yang anjing memasukkan moncongnya ke dalam bangkai itu. Allahu Akbar. Ara'aita idza khamasa rajulun famah fi jifatin afama ta'ibu alaihi? Bukankah engkau melihat ketika seseorang menenggelamkan mulutnya ke bangkai, apakah kamu tidak pandang buruk ke atasnya? Fa idza kana al-haqqu subhanahu wa ta'ala qad ja'ala mizanan lil bai'i wasyara' afama yaf'alu anta mizanan lil haqa'iq. Ya. Jika Allah telah menjadikan mizan, neraca, timbangan untuk jual beli. Jual beli itu barang dunia, tapi ada mizan. Ya, ada ukuran boleh tak boleh. Ya. Ini buah yang busuk jangan dijual, karena ada semua. Apakah hakikat tidak ada mizan? Kita ibadah kepada Allah hudur atau tidak? Ya, kasyaf atau tidak, ada mizannya. Dan itu lagi detil. Ya. Al-mutanajjisul qadami. Macam udah lah, Min. Ya udah ini. Orang yang kakinya najis kan tidak patut untuk muhadarah. Bagaimana yang mulutnya najis dengan ghibah? Sini, Min. Tuh, aina ashabut hut wa aina al-awliya ini udah. Kenapa ini pusing balik? Tuh, iwadu ma taqulu hadil marah sada'at kul. Muka surat 155. Yalah semua udah itu. Dia patah balik itu. 155 situ kitabnya. Man lam yatrukil muharramat lam yanfa'hul qiyamu bil wajibat. Itu.
Qala radhiyallahu man lam yatrukil muharramat lam yanfa'hul qiyam bil wajibat. Orang yang tidak meninggalkan yang haram, maka pelaksanaan kepada kewajibannya tidak memberikan manfaat kepadanya. Ya. Waman lam yanfa'hu dawa lam yazal indahu dawa. Waman lam yahtami lam yanfa'hu dawa'u. Wa ma aqalla barakata malin waqa'at fi aidin nahibin fa hadza wallahi umrul ghafil manhub. Ya. Amin. Tak ada. Sini men, saya baca itu. Seorang man lam yahtami lam yanfa'hu dawa. Orang yang tidak ihtima itu mantang, tahu mantang? Pantang. Ya, orang yang tidak menjaga pantang maka obat tidak berguna. Kan orang sakit perut, dia beli obat tapi dia makan cili. Nah, tak bergunalah obat tuh. Ya, sudah buang-buang air terus makan cili dengan tahu goreng. Ya. Makannya tahu pula. Alangkah sedikitnya keberkahan harta yang jatuh di tangan orang-orang yang nahibin. Ya. Orang-orang yang nahib. Nahab itu pengkhianat. Ya. Alangkah sedikitnya barokah harta jatuh di tangan orang-orang yang pengkhianat, nahibin. Maka ini wallahi umrul ghafilina manhubun. Ya, demi Allah bahwa umur orang-orang yang ghafil itu manhub, sia-sia, tak berguna. Nahibin ini orang perompak sebetulnya, nahibin. Perampas, perompak. Orang tukang curi itu harta tak pernah berkah. Tak pernah berkah. Karena mencuri. Dia tak merasakan nikmat, manfaat harta itu. Misalud dunya ka'ajuzin jazma'a barsa. Perumpamaan dunia itu seperti ajuz, orang tua yang penyakit kusta dan kurap. Ya. Apa di situ? Penyakit kusta dan sopak. Sutirat bisaubin harir, yang dilapisi, ditutupi dengan baju sutra. Sudah tua, kulitnya sudah kripot, kusta, kupra, bajunya harir. Maka itu dunia ini dipercantik pun runtuh, rapuh. Fal mu'min nafirun wa munafirun anha. Seorang mukmin pasti lari, ya, dan membuat orang lari daripada dunia. Lin kisyafiha lahu, karena tersingkap dunia itu seperti itu bagi orang mukmin. Lari itu tidak untuk tujuan. Ya, bahwa dunia dijadikan kayu ukur tinggi rendah, dan dunia dijadikan untuk alat merendahkan orang, memandang orang rendah, memandang. Ya. Orang-orang yang telah diambil oleh Allah semuanya itu, Allah tak kasih dunia. Ya. Dan dia pun tidak terusik oleh kepapaan itu. Ya. Karena dia telah diambil oleh Allah semuanya. Wa ma labisa ahadun libasan antana min libasi da'wa Allah.
Tidak ada seorang yang memakai pakaian lebih busuk, lebih bau daripada pakaian dakwah. Pengaku-ngaku. Bi an yaqula fil mukhasama, dia berkata ketika dia bergaduh tuh, berdebat, berantem, apa di situ? Berselisih. Nah, selisih mukhasama ini bermusuhan, kalau selisih belum bermusuhan. Berselisih itu mukhalafah. Kalau mukhasamah ini sudah mengata habis-habisan lah. Itu mukhasamah. Bertengkar. Fil mukhasamah dalam pertengkaran. Hal anta misli? Kamu bukan lawan aku lah. Untuk merendahkan itu. Itu kan mengaku bahwa dia paling hebat. Wa amin aina yasluhu laka an tukallimani. Ya. Berbeda sekali ya. Kamu dengan aku itu tidak patut kamu berbicara seperti itu kepada aku. Ya. Orang mengkritik aulia misalnya. Ya. Itu dakwah. Seolah-olah dia lebih hebat dari aulia. Ya. Mengkritik mujtahid. Ya. Jika pun ada kesalahan mujtahid, ya, mereka para ulama yang membetulkan itu tidak sama sekali menjadi rendah. Kita melihat ulama itu berselisih. Itu berselisih bukan bertengkar, ini kan bertengkar. Hatta mereka berselisih. Terkadang orang-orang bertengkar itu karena perselisihan itu. Pada ulama itu berselisih. Berselisih. Nah, khilaf dengan ikhtilaf itu kan berbeda. Ikhtilaf itu satu dalil dipahami lebih dari satu. Dalilnya sama. Maka semuanya benar. Itu ikhtilaf. Ya. Kenapa kamu buat begini, cakap begini, apa dalil? Ini dalilnya. Kamu, itu juga dalilnya. Ini namanya ikhtilaf. Ya. Dua pendapat, satu dalil. Tapi kalau khilaf, ya, dia tidak sependapat kepada satu perbuatan karena berbeda dalil. Kalau yang pertama tadi semuanya benar. Karena dalilnya satu. Dia memahami dengan paham yang berbeda. Maka benar berarti dalilnya ada. Ya. Tetapi kalau satu perkara berbeda, dalilnya berbeda, maka yang benar hanya satu. Ya, yang benar hanya satu. Misal. Zikir jamaah, tahlil misal. Ya, saya tak mau mengungkit yang khilafiah. Ini misal aja. Mengatakan tidak boleh, yang lain boleh. Yang mengatakan boleh, ini dalilnya. Yang mengatakan tidak boleh, ada dalil lain. Berarti kan satu perkara dalilnya lebih dari satu. Satu perkara berbeda, dalilnya lebih dari satu. Perkaranya adalah tahlil bersama. Yang satu bid'ah, yang satu sunnah. Karena beda dalil. Kalau beda dalil, maka yang benar cuma satu. Imma dia. Sudah. Enggak dua-duanya benar, tak? Yang benar dua-duanya kalau satu perkara, satu dalil berbeda pendapat. Itu dua-duanya benar. Jadi tidak semua perselisihan itu semua benar. Kalau perkaranya sama, dalil yang berbeda, uji dalil gitu. Ya. Nah, sering kita memandang membuang ini, menghina
pendapat itu dengan pendapat orang lain. Ya. Ulama berbeda tuh di zaman itu. Lalu sekarang pun masih berbeda. Yang satu mengambil pendapat ulama ini, yang satu mengambil ulama ini perang. Padahal itu ikhtilaf. Tapi sekarang ikhtilaf itu menjadi ikhtisam. Mukhalafah menjadi mukhasamah. Ya. Dia kutip, ya, lihat, bukan saya ulama pula. Dia pun ulama. Ya sudahlah. Berarti ada ulamanya. Gitu. Nah, ini tidak patut dakwah itu. Ya, merasa bahwa dia ya, tidak sama dengan orang lain. Wa man anta hatta ukallimak. Kamu siapa berani-berani bicara dengan aku? Fa awwalu man halaka bidzalika iblis. Yang pertama kali celaka dengan sebab perkara itu iblis. Fa iyyaka wa hadza, hati-hatilah dengan perkara ini. Walau kana a'raja ajzama ajraba fala tahqiruh li hurmati la ilaha illallah fi qalbi. Ya, meskipun dia a'raj. Apa a'raj itu? Juling. Ajzam, penyakit kusta. Ajrab, penyakit kurap. Jangan dihina demi kehormatan la ilaha illallah di hatinya. Ya. Meskipun mujassimah ya. Atau meskipun muta'atilah ya. Dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Ini asik begaduh aja. Ya. Dalam dunia apapun kalau nak viral, kalau sekarang masyhur itu ya kena sensasi. Ya, dari dulu sensasinya itu aja. Tidak memikirkan bagaimana qulubul ummah ma'allah. Bagaimana hati umat itu dengan Allah. Wa hassin dhannak bikulli ahadin tuflih. Perbaikilah sangkaanmu kepada setiap orang, engkau akan bahagia. Atahsabu anna husnal khuluq huwa an yakunal insanu husnal multaqa. Apakah engkau sangka bahwa akhlak baik itu adalah manusia yang dipandang elok, husnal multaqa. Ketika dilihat elok, itu akhlak baik. Wa man akraman nasa wa dhayya'a huquqallahu ta'ala. Faman akraman nas wa dhayya'a huquqallah falaisa minhu. Nah ini ada tak pas. Waman akraman nas. Baik. Barang siapa yang menghormati orang tetapi menyia-nyiakan hak Allah, ini adalah bukan akhlak baik. Falaisa minhu hada bi khuluqin hasan. Balla takunu mamduhan, bahkan tidak terpuji. Orang memuliakan orang tetapi menyia-nyiakan hak Allah.
Ini bukan akhlak buruk. Bahkan tidak terpuji. Bihusnil khuluq. Dengan sebab akhlaknya baik. Hatta takuna qa'iman bihukukillah. Sehingga dia dapat melaksanakan hak Allah. Wa qa'iman biahkamihi. Melaksanakan hukum-hukumnya. Mustasliman li awamirillah. Pasrah kepada perintah Allah. Mujtaniban li nawahihi. Dan menjauhi larangan Allah. Fama mana anafsa ma'asillahi wa ada hukukallah faqad hasuna khuluquh. Barang siapa yang menahan dirinya bermaksiat kepada Allah dan menunaikan hak Allah, maka itulah akhlaknya baik. Ma sallatallahu alaika alsinatal ibad illa litarji'a ilaih. Allah. Tidaklah Allah memberikan kekuasaan kepada engkau akan lidah-lidah hamba, melainkan itu karena lidah itu kembali kepadanya. Illa litarji'a ilaih, melainkan agar engkau kembali kepadanya, kepada Allah. La tazalu laka qimatun indallah hatta ta'si. Kamu tidak punya nilai di sisi Allah sehingga kamu maksiat. Kamu senantiasa mempunyai nilai di sisi Allah kecuali kalau kamu maksiat. Gitu. Fa idza asaita fala qimata lak. Apabila kamu bermaksiat, maka tidak ada nilai bagimu. Ya. Jadi ketika orang mencacimu, merendahkanmu, bukan nak membalas, tetapi Allah itu adalah rotan Allah agar lari ke Allah. Ya. Kalau kita lari ke orang itu, ya, sama dengan lari ke ruang hampa. Atau sebaliknya, lari ke apa? Ke dinding yang lari ke dinding lah. Artinya sudah tak ada lagi tak ada lagi ruang, ya. Dan itu akan, kalau kita lari terus terhantuk dinding, maka akan jatuh. Gitu. Itu Imam Ibnu Arabi mengilustrasikannya begitu. Maksudnya begini, barangkali kita ini kan mazhar, datang dari batin. Kita ini dijelmakan oleh nama Az-Zahir. Maka kata Imam Al-Ghazali, anta ya insan ji'ta min batinik, la min zahirik. Kita muncul di dunia ini sudah, ya, selepas ini kita akan patah balik kembali. Tak ada lagi sambungan pergi kemana lagi, sudah berhenti di sini. Kita wujud sudah ini. Maka perumpamaan saya itu seperti proyektor itu kan, ketika gambar itu sampai ke layar sudah berhenti di situ. Ya. Kalau dia nak tembus ke belakang layar, tak ada, sudah hilang. Ya. Nah kita nak kejar orang, tak ada, sudah ke belakang semua, itu asalnya dari sana. Itu mungkin perumpamaan maksudnya. Ya, imar ruang hampa atau dinding yang terhad sudah. Jika kamu pukul maka akan kembali kepada. Silakan, orang sejahat-jahatnya apapun kita serang, dia patah balik. Dia serang balik. Yalah. Allah dilawan kan gitu. Ya. Itu barangkali perlu punya maaf yang banyak itu. Dan itulah aulia. Itulah anbiya. Ya. Mereka memang jualan maaf yang banyak.
kita beli sebanyak-banyaknya agar kita memiliki maaf. At-taqwa hiya tarku ma'siyatillahi haitsu la yaraka ahadun. Takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah di mana tidak ada seorang pun yang melihatmu. Itu takwa. Takwa takut. Ya, meninggalkan maksiat kepada Allah di mana tak ada seorang pun ya yang melihat. Di mana tak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syaribal ma qala alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furata bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujaja bi dzunubina Allah. Sampai ke situ zauknya ya. Nabi ketika minum, maka doanya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu air yang azab. Azab itu tawar. Ya. Ada tak sama itu? Hah? Iya manis. Manis lagi enak ya, dengan rahmatnya. Dan tidak engkau jadikan asin. Ya, masin dan pahit disebabkan dosa kita. Mungkin kalau Allah hukum kan kita berbuat dosa makanan jadi pahit, tapi tetap manis, tidur seronok. Lepas maksiat letih tidur, seronoknya minum kopi, ya. Diberi nikmat itu tadi cabut. Ya. Ini takliman untuk mengajarkan kepada kita. Wa huwa muqaddasun wa munazzahun 'anidz dzunub. Nabi adalah suci dari dosa. Walakin tawadu'an minhu, tetapi tawaduk Nabi. Wa ta'liman li ummatihi, sebagai pengajaran untuk umat. Wa kana yumkinuhu an yaqula bidzunubikum, sepatutnya bukan bidzunubina bidzunubikum. Ya. Alhamdulillah Nabi minum, alhamdulillah ini air tak masin kena dosa kalian. Ya. Allah. Kalau keringat Nabi saja harum. Maaf, kalau air kencing Nabi saja ya, orang minum merebutnya. Ya. Kalau Nabi meludah itu, ada sebagian sahabat menangkapnya. Ya, kalau Nabi tak perasan ada orang, ya dimakan. Ya. Tak berubah. Kita ini memang ghaflah, itu sebab ya, tak sampai jadi harum. Ya, tapi itu Nabi saja. Kita jangan mengukur ya, orang karena para majdzubin ada di tempat-tempat kotor. Ya. Padahal itu adalah ahlullah, sirrullah, ya sirrullah. Wa ma akala sallallahu alaihi wasallam wala syariba illa liyu'allimanal adab. Tidaklah Nabi makan dan minum melainkan untuk mengajarkan adab kepada kita. Wa illa fakana alaihi salatu wasallam yut'im wa yusqi. Jika tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan dan memberi minum. Iya ke? Rasanya yut'am wa yusqa, bukan yut'im. Ya. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali mengatakan begini, Nabi itu makan, minum, ada adabnya. Ya. Bukan Nabi orang yang suka makan sangat, tapi mengajarkan kepada kita. Ya. Sebetulnya Nabi sudah tak makan, tak minum dah. Gitu. Yut'am wa yusqa. Artinya yut'am wa yusqa itu sudah tak perlu makan, tak perlu minum, sudah kenyang, sudah hilang dahaga tuh. Ya. Tak boleh orang yang cuma ya, bukan cuma yang pakai otak-otak ini tak boleh menerima. Nabi kan manusia. Gitu.
Nah, Gandhi itu kalau ada satu bangsa dengan bangsa begaduh, ya, maka doa dia itu kepada Tuhan, dia jadi mogok makan tuh, ya, agar Allah memperbaiki dua orang yang menggaduh ini, dia tak makan. Berhari-hari tak mati Gandhi itu. Ya, sampai rakyatnya yang begaduh, ya, kedua-duanya menangis. Ya, kami berdamai, makanlah kamu, makanlah, kami berdamai, berdamai. Ya. Maka Nabi mengatakan, aku kawin, aku makan, aku puasa, aku buka, aku. Ya. Artinya manusia. Karena Nabi diambil dari, Nabi mengangkat, Allah mengutus, ya, untuk menerima wahyu ini, ya, adalah memilih dari manusia. Kita pula yang memandang tinggi. Kita nak para aulia ini malaikat. Ya. Nah, ini keliru. Padahal kalau malaikat yang menjadi kudwah kita, tak nikah, ya, kemudian tak makan, tak minum, kacau lah. Ya. Justru diberi contoh. Nabi istrinya ramai itu. Ya, lalu laki-laki tak sanggup hanya satu, itu apa cukup? Gitu. Kalau berani tambah, kalau tak berani jangan, kan gitu. Coba kalau Nabi tak kawin langsung, mati kita. Ya. Tak makan langsung, mati. Jadi kalau suami takut kan perempuan boleh cakap, itu Nabi bang, masih ada sunnah yang lain. Nah kan, sunnah lah yang lain dulu, jangan yang itu. Betul lah tuh. Bagi yang takut itu betul. Bagi yang berani ada lagi dalilnya. Ya bukan itu. Itu khilaf namanya. Apa ikhtilaf? Wa rubbama taqturu aynah bid-dumu wa yaqulu hadza tawaddudun min Allah. Fal 'arif yunakkisu ra'sahu idza syarib. Allah. Orang arif itu kalau dia Kalau dia wala arif, orang-orang arif itu senantiasa yunakkis ra'sahu, menundukkan matanya kepalanya ketika minum. Wa rubbama taqturu aynah bid-dumu. Boleh jadi menitik kedua matanya dengan air mata. Wa yaqulu hadza tawaddudun minallah. Ya, dia minum sejuk, ya, menangis. Allah, ya. Kenapa? Karena dosaku banyak sangat, minum sedap. Ya, kita nyari yang sedap-sedap tuh. Ya, untuk tertawa terbahak-bahak. Oh, ini makanan nikmat, hahaha itu. Ya. Lupa dengan dosa. Oh, thank you God. Oh. Seolah-olah ya Allah membalasnya tuh. Ya. Kana ba'duhum la yakhruju li salatil jama'ati lima ya'ridu lahu fi tariqih. Minhum Malik ibn Anas radhiyallahu anhu li'anna al-jama'ata ribhun wa ribhu la yuhsab illa ba'dal ihatati ala ra'sil mal. Allah. Nah, ini atraksi orang dewasa nih ya. Ya. Sebagian Pak Aulia itu tidak keluar sholat jamaah karena ada yang menghalang dia di jalan. Artinya apa yang menghalang dia? Di antaranya Imam Malik bin Anas. Dia bilang kalau sholat jamaah itu kan keuntungan. Keuntungan itu kan dari modal. Saya modalnya pun belum lagi. Ya, modalnya belum lagi. Sholat wajibnya saja
Belum betul-betul khudur, belum betul-betul suhud, pikiran saja, tapi jangan diikuti. Ya. Sama juga saya pernah menjawab persoalan kan, kenapa aulia itu jauh? Karena dia ada yang dipelihara. Dia tak mau jalan ini berubah kepada Allah. Kalau kita tak ada. Ya, tak ada. Ya, dia nak masuk Masjidil Haram itu dalam kondisi 100% sahdu. Ya. Sahdu, syuhud, khusyuk, tunduk, semangat baru. Tak mau diubah dengan rutin. Ya, ini kita tak ada yang kita mempertahankan. Dia ada yang menghalang jalan dia untuk tidak melakukan itu. Ada yang menghalang itu. Dia tak mau ada yang menghalang itu. Ya. Kita memang mesti banyak koin itu. Ya, ya. Yang saya mengistilahkannya koin. Ya. Kumpulkan koin untuk dapat boneka. Ya. Boneka wilayatullah. Ya. Al-insanul kamil. Karena ba'du walaysa siba'u fil bariyah balis siba'u fil aswaq wa turuk. Allah. Binatang buas itu bukan berada di daratan. Ya, bukan di hutan, tetapi ada di mal-mal dan di jalan-jalan. Ya. Allah, ya. Binatang buas itu ada di mal, ya, di jalan-jalan. Wahiyal lati tanhashul qulubut nahsya. Ya. Yaitu yang hati menjadi apa, membaham itu. Nahsh itu makan yang rakus. Ya. Oh, baham itu makan rakus. Oh, ya. Wahiyallati tanhasu al-qulubunah nahsya. Ya. Makanya ada suami istri ini gura-gura orang Arab lah. Suami istri pergi ke mall. Jadi begitu masuk ke mall, suaminya tahu nih, ini akan lama lah nih. Ya. Jadi disuruh istrinya masuk, dia nunggu. Tapi istrinya cakap, wa idzal wuhusu husyirat, katanya. Ya. Jika binatang sudah melata. Suaminya pun istrinya pun hafal Quran, dibalas lagi. Aduh, saya suami saya jadi lupa tuh balasannya apa tuh. Allah. Udahlah, lupa. Misalu man yaksuru dzunub wal istighfar. Ya. Kami seliman yaksuru syurbasum, yaksuru syurbasum wa yaksuru istimalu tiryak. Fayuqalu qad la tasil ila tiryak marra fayahjumu alaikal mautu qabla al-wusul ilaih. Ada tak sama? Perumpamaan orang yang banyak melakukan dosa dan beristighfar. Dosa, istighfar. Itu perumpamaan orang yang banyak minum racun, tapi juga banyak minum penawar. Maka dikatakan kepadanya, qad la tasilu ila tiryak marrah. Boleh jadi tidak penawaran, artinya tidak sampai kepada penawaran itu. Ya. Mati belum sampai penawar racun itu menyembuhkan, mati dah datang dulu. Ya. Sebelum sampai kepada penawar, baru cari penawar, udah mati dulu. Ya. Minum racun cari penawar, minum racun cari penawar. Ini bukan bicara bahwa berarti kalau istighfar tak orang tengok, oh udahlah tak apa, istighfar pun hilang, itu maksudnya. Kalau istighfar maknanya mohon ampun, diampun. Ini tak, dia berbuat dosa dan istighfar. Ya.
Jom kita cuci mata lah, ini kan anak muda nih. Cuci mata haram, istighfar pun hilang. Ah ini. Ya. Mak-mak cuci mata juga ke mall tuh. Ya. Tak bawa uang suaminya, cuci mata aja lah katanya. Ya, tengok ini, tengok ini, tengok ini. Ya. Itu sebab doa masuk ke pasar itu apa doanya? Sama dengan doa lewat kuburan. Ya, maka ketika kita masuk mall, begitu di pintu mall kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis semua tuh uang. Allah. Man marido qalbuh mana ayyal bisa libasa taqwa. Allah. Orang yang hatinya sakit tercegah untuk memakai baju takwa. Falau sahha qalbuk, kalau hatinya sehat, min maradil hawa, dari penyakit hawa nafsu wa syahwat, tahammalat asqalut taqwa, dia akan menanggung bebannya, beratnya takwa. Ya. Nah, kalau yang sakit tak mampu. Ya. Kita kan orang secara zahir syariat orang melihat wah itu orang berbuat baik sudah. Berbuat baik itu tidak mudah. Ya, karena nafsu, karena setiap orang ada nafsu dan nafsu itu tidak enak berbuat baik untuk orang lain, apalagi untuk Allah yang tak nampak. Apapun berbuat itu mesti untuk dirinya, itu nafsu. Kalau dirinya tak dapat, tak mau. Ya. Maka para aulia itu, para mursyidin lari dari orang ramai. Ketika dia muridnya nak mulai ramai lari. Kenapa? Keramaian orang tidak betul. Majority orang tidak betul. Orang jika sudah majority, maka itu adalah zauk majority. Ya. Nanti timbullah kenapa tak macam ini, mestinya macam ini, kenapa tak macam ini. Itu sebab Allah pun berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan kecil mengalahkan golongan besar dengan karena Allah. Ya, maka dalam bahasa Arab makna al-qillah, makna sedikit itu salah satu maknanya adalah quwwah, al-quwwah. Sedikit itu maknanya kuat. Maka orang-orang yang bijak itu banyak melakukan sesuatu tak payah ramai orang. Sedikit saja. Karena kalau sedikit, kalau 100% itu dilakukan oleh orang yang sedikit, maka setiap orang kalau itu 3, setiap orang itu 30 sekian. Dia punya kekuatan. Tetapi kalau 100% dilakukan oleh orang 100, maka satu orang kekuatannya 1. Dan timbul masalah majority. Ya, itu lain perkara. Tapi orang sufi ketika berbicara jauh dari kasrah. Lihat di Al-Quran. Aksaruhum la yafhamun. Aksaruhum la yaqilun. Aksaruhum. Salah majority itu. Lihat dalam kehidupan umum. Seperti piramida. Piramid itu orang makin tinggi sedikit. Lihat di bawah itu yang banyak. Ya. Maka kuantiti itu adalah setiap individunya kecil, lemah. Tapi kalau quality, setiap individunya besar dan kuat. Ya. Itu sebab akar bahasa Arab pun sedikit itu maknanya kuat. Paman lam yajid halawata ta'ah dalla ala maradi qalbihi minasyahwa. Kalau taat itu dia tidak merasa manisnya, ini menunjukkan hatinya sakit karena syahwat. Wa qad samallahu syahwata marada. Allah pun menamakan syahwat itu marid. Fayatma'ul ladzina fi qalbihi marad. Ya.
fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka orang-orang yang hatinya sakit tamak syahwat. Walaka fi ilajihi tariqan. Kamu mempunyai dua jalan untuk mengobatinya. Isti'malu ma huwa laka nafi'un wa huwa ta'ah, wajtinabu ma huwa laka mudirun wa huwa al-ma'siyah. Gunakan apa yang manfaat padamu, taat, yaitu taat, dan jauhkan apa yang membahayakanmu, yaitu maksiat. Fa idza fa'alta dzamban wa aqabtahu bitaubati wan nadami wal inkisari wal inabati kana sababa waslatika bihi. Jika kamu melakukan satu dosa diiringi dengan taubat, penyesalan dan rasa hina, sedih dan inabah, itulah dia itu menjadi sebab sampainya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in fa'alta ta'atan fa'aqabtahu bil ujubi wal kibr. Jika engkau melakukan taat diiringi dengan ujub dan kibr, kana dzalika sababan lil qati'ati anhu. Itu menjadi sebab terputus dari Allah. Ajaban laka ya hadza kaifa tatlubu salaha qalbi wa jawarihik taf'alu ma syi'ta minal muharramat kan nazri wal ghibati wan namimah. Sungguh aneh, ya, engkau ini, bagaimana kamu mencari kesolehan hatimu dan kesolehan anggota tubuhmu. Engkau melakukan sekehendakmu daripada yang diharamkan, seperti memandang yang haram, ghibah, namimah, dan lain-lain. Pamisaluka, perumpamaanmu, kaman yatadawa bisum, itu mencari obat dengan racun. Au kaman arada tanzifa saubihi bisawad, atau seperti orang yang ingin membersihkan pakaiannya dengan warna hitam. Fa'alaika bil khalwati wal uzlah, maka kamu wajib khalwa dan uzlah, memperbaiki hati itu. Hati yang sudah kotor diuzlahkan. Faman kanatil uzlatu da'bahu kanal izzulah. Kalau uzlah itu dah jadi kebiasaan dia, ketekunan dia, maka kemuliaanlah untuknya. Ya. Faman sadaqat uzlatuhu dzafara bimawahibil haqqi bil minan. Barang siapa yang uzlahnya benar, maka dia akan memperoleh mauhibah Allah untuknya dengan karunia-karunia Allah, minan. Wa alamatuha, dan alamatnya kashful ghita, tersingkapnya tutup, wa ihya'ul qalbi, dan hati yang hidup, wa tahqiqul mahabbah, dan terrealisasinya cinta, artinya meraih cinta. Jadi kalau uzlah itu artinya menghanyakan hati kepada Allah. Jika itu sudah betul, ya, maka semua itu, ya, akan hilang. Ya. Uzlah itu menghanyakan hatinya kepada Allah. Cirinya apa? Tersingkap gitu. Melihat dunia tersingkap gitu. Ya. Dan hatinya hidup. Artinya hidup ada nur. Ya. Dan tahqiqul mahabbah, meraih cinta naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Hello, please.